Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Bersama Pak Gi. Mudah-mudahan Anda semua sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saksikan video pembelajaran ini sampai selesai agar Anda tidak tertinggal dengan materi pelajarannya. Dan semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam mempelajari pelajaran kimia. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Ikatan kovalen polar adalah ikatan antara atom non-logam di mana elektron ikatan dibagi secara tidak merata antara atom-atom yang berikatan atau dengan distribusi elektron yang tidak simetris, sehingga terbentuk muatan parsial positif dan muatan parsial negatif, atau terbentuk momen dipol lebih besar 0. Ikatan kovalen polar dapat terjadi antara dua atom non-logam yang memiliki perbedaan elektronegativitas. Nampak pada animasi berikut ini, orbital dari dua atom dengan elektronegativitas yang berbeda bergabung membentuk ikatan kovalen polar yang asimetris. Contohnya yaitu pada molekul HCl. Pada molekul HCl, atom Cl ini lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom hidrogen, sehingga elektron ikatan akan lebih tertarik ke atom Cl, sehingga terbentuk muatan parsial negatif pada atom Cl dan muatan parsial positif pada atom hidrogen dan bentuknya tidak simetris, sehingga HCl ini bersifat polar. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan antara atom non-logam di mana elektron ikatan dibagi sama rata antara atom-atom yang berikatan atau dengan distribusi elektron yang simetris sehingga tidak ada muatan antara atom-atom yang berikatan atau momen dipol sama dengan 0. Ikatan kovalen nonpolar dapat terjadi antara dua atom non-logam yang memiliki elektronegativitas yang sama. Nampak pada animasi berikut ini, orbital dari dua atom dengan elektronegativitas yang sama bergabung membentuk ikatan kovalen nonpolar yang simetris. Contohnya yaitu molekul Cl2. Pada molekul Cl2, atom-atom Cl ini memiliki elektronegativitas yang sama sehingga elektron ikatan dibagi sama rata, sehingga berbentuk simetris dan tidak terbentuk muatan antara atom-atom Cl, sehingga Cl2 bersifat non-polar. Berikut ini adalah cara memprediksi jenis ikatan berdasarkan perbedaan elektronegativitas. Jika perbedaan elektronegativitasnya adalah kurang dari 0,4, maka jenis ikatan yang mungkin adalah ikatan kovalen nonpolar. Jika molekul yang berikatan adalah atom-atom non-logam. Kemudian jenis ikatannya ikatan logam jika yang berikatan adalah atom-atom logam. Contohnya misalnya ikatan pada molekul Cl2 karena atomnya sama, maka selisih elektronegativitasnya sama dengan 0. Yang kedua yaitu ikatan antara atom karbon dengan hidrogen, di mana atom karbon elektronegativitasnya adalah 2,55, sedangkan hidrogen adalah 2,20, sehingga selisih elektronegativitasnya adalah 0,35, lebih kecil dari 0,4, sehingga ikatan atom karbon dengan hidrogen adalah ikatan kovalen nonpolar. Jika perbedaan elektronegativitasnya antara 0,4 sampai 1,7, jenis ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen polar. Contohnya pada molekul HCl, di mana hidrogen elektronegativitasnya adalah 2,20, sedangkan Cl 3,16, sehingga selisihnya adalah
0,96, yaitu antara 0,4 sampai 1,7, sehingga ikatan pada HCl adalah kovalen polar. Kemudian jika perbedaan elektronegativitasnya lebih besar dari 1,7, maka jenis ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion, yaitu ikatan antara atom logam dengan atom non-logam. Contohnya misalnya pada molekul NaCl, di mana Na memiliki elektronegativitas 0,93, sedangkan Cl adalah 3,16, selisihnya yaitu 2,23 di atas 1,7, sehingga ikatan NaCl ini adalah ikatan ion. Senyawa kovalen polar adalah senyawa kovalen yang memiliki kutub-kutub muatan listrik atau momen dipol lebih besar dari 0. Senyawa kovalen polar terbentuk dari ikatan-ikatan polar dengan bentuk yang tidak simetri. Ciri-ciri senyawa kovalen polar, yang pertama, untuk senyawa yang molekulnya terdiri dari dua atom, maka dua atom non-logam tersebut harus berbeda. Contohnya misalnya HCl, HBr, NO, HI, CO, dan lain-lain. Perhatikan ikatan kovalen polar pada senyawa HCl berikut ini. Pada molekul HCl, elektron ikatan akan tertarik ke atom Cl sehingga terbentuk muatan parsial negatif pada atom Cl dan muatan parsial positif pada atom hidrogen, karena elektronegativitas Cl lebih tinggi dibandingkan elektronegativitas hidrogen, dan selisih elektronegativitasnya yaitu 0,96. Pada molekul HCl terbentuk kutub-kutub muatan, sehingga bentuk molekulnya tidak simetri atau HCl ini bersifat kovalen polar. Yang kedua, untuk senyawa yang molekulnya terdiri dari 3 atom atau lebih, maka atom pusatnya biasanya memiliki pasangan elektron bebas atau PEB dan bentuk molekulnya tidak simetris. Contohnya H2O, NH3, PCl3, dan lain-lain. Pada molekul H2O, karena atom pusat O memiliki elektron bebas, maka bentuknya adalah bengkok dan tidak simetri, sehingga H2O ini bersifat polar. Demikian juga pada NH3, atom pusat N memiliki pasangan elektron bebas, sehingga bentuknya juga tidak simetri, sehingga NH3 juga bersifat kovalen polar. Terjadi juga pada molekul PCl3, di mana atom pusat P memiliki pasangan elektron bebas, sehingga bentuk molekul dari PCl3 ini juga tidak simetris, sehingga H2O, NH3, dan PCl3 ini merupakan senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen nonpolar adalah senyawa kovalen yang tidak memiliki kutub-kutub muatan listrik atau momen dipolnya sama dengan 0. Senyawa kovalen nonpolar terbentuk dari ikatan-ikatan polar dengan bentuk yang simetri. Ciri-ciri senyawa kovalen nonpolar, yang pertama yaitu untuk senyawa yang molekulnya terdiri dari dua atom, maka dua atom non-logam tersebut harus sama. Contohnya misalnya H2, O2, Cl2, Br2, dan I2. Pada molekul Cl2, antara atom Cl ini memiliki elektronegativitas yang sama, sehingga selisih elektronegativitasnya adalah 0. Karena masing-masing atom Cl ini memiliki elektronegativitas yang sama, maka elektron ikatan yang digunakan adalah dibagi sama rata. Sehingga pada molekul Cl2 tidak terbentuk kutub-kutub muatan, sehingga bentuk molekulnya adalah simetris, sehingga bersifat nonpolar.
Yang kedua, untuk senyawa yang molekulnya terdiri dari 3 atom atau lebih, maka atom pusatnya biasanya tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PEB dan bentuk molekulnya simetris. Contohnya CH4, CO2, PCl5, SF6. Pada molekul CH4, atom pusat karbon tidak memiliki pasangan elektron bebas. Jadi semuanya digunakan untuk berikatan dengan atom hidrogen sehingga bentuknya simetris. Jadi elektron dibagi sama rata. Demikian juga pada molekul CO2, atom pusat karbon ini tidak memiliki pasangan elektron bebas, di mana elektron ikatan dibagi sama rata antara atom oksigen. Sehingga bentuk molekul dari CO2 ini juga simetris dan linier. Kemudian pada molekul PCl5, atom pusat P juga tidak memiliki pasangan elektron bebas. Semua elektron ikatannya digunakan untuk berikatan dengan atom Cl, sehingga membentuk molekul yang simetris, sehingga bersifat nonpolar. Demikian juga pada senyawa SF6, atom pusat S juga tidak memiliki pasangan elektron bebas, sehingga bentuk molekulnya adalah simetris. Sehingga CH4, CO2, PCl5, dan SF6 karena bentuknya simetris dan atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka senyawanya bersifat kovalen nonpolar.